warga Beo. Bapak Pak Hendro, terima kasih. Ada warga Beo Columbus. Ya, terima kasih. Mungkin berdiri saja supaya bisa dikenal, dan ternyata ada tetangga saya juga dari RT yang sama, Jalan Beo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendro S. Saya satu tim dengan Pak Marcel yang selama ini kami sudah bersama-sama kurang lebih sekitar 5 tahun bersama-sama ada kegiatan kami di internal kami itu selama 5 tahun, dan 2 tahun belakangan ini saya juga baru ikut bersama-sama dengan Pak Marcel untuk di kegiatan atau di program-program yang beliau jalankan sekarang. Yaitu ada program yang namanya Kolam Biovlog. Itu juga saya ikut terlibat di situ bersama orang tua kita juga yang ada di sini, yaitu bisa kami panggil ART Rambut Putih. Jadi apa namanya, nama yang akrab di komunitas kami, dan beliau cukup banyak memberi motivasi terutama kepada saya, anak muda, untuk bagaimana ke depan menjadi, kalau Tuhan perkenankan, untuk menjadi pelayan masyarakat. Dan saya sudah 2 tahun atau 5 tahun bersama-sama dengan Pak Dewan, Pak Marcel. Saya juga melihat sepak terjang dari beliau, yang mana memang betul-betul menjadi seorang pelayan. Jadi yang selama ini saya sendiri melihat, kalau umpamanya ada anggota dewan, ya memang itu anggota dewan itu sepertinya pembantu yang elit, pembantu masyarakat, tapi yang elit. Itu yang selama ini kita pahami. Tapi dan ternyata selama 2 tahun saya mengikuti Pak Marcel, dan itu memang betul-betul jadi seorang pelayan. Biar tengah malam ditelepon sama warga untuk mengurus BPJS atau di rumah sakit, beliau tetap harus keluar rumah untuk mengurus itu. Dan selama ini saya mengikut juga program pembuatan Kolam Biovlog. Saya katakan sama beliau, Pak, mau jadi anggota dewan kok kenapa harus menjadi tukang bangunan dulu? Jadi bikin kolam itu beliau yang bawa mesin las untuk melas, kemudian mencampur semen dengan pasir, pasang batako untuk. Selama ini saya kerja di pelabuhan. Jadi latar belakang juga saya sebagai pengusaha belajar pengusaha. Bilang Pak, saya keluar dari zona nyaman berarti. Bilang saya tahunya di kantor saya perintah. Tapi kalau umpama ikut ini, jadi kita tidak tahu mana anggota dewan, mana tukang bangunan. Jadi itulah selama ini saya juga ikut, dan beliau menyampaikan ke saya bahwa mau jadi anggota dewan harus belajar dulu jadi begini, dan memang pekerjaannya harus begini karena melayani masyarakat. Jadi itu betul-betul saya ikut selama sudah mau 2 tahun bersama orang tua kita juga, yang ternyata ahli juga, baik di bidang perbengkelan untuk melas-las besi-besi itu, dan membuat kolam untuk memasang. Mungkin cuma itu yang boleh saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya berterima kasih kepada orang tua kita yang sudah memberi waktu, kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri, dan kepada Bapak Ibu yang mungkin belum kenal saya, inilah saya. Saya tinggal di Palu sudah sejak dari tahun 91, dan saya sekolah SMA di Palu. Saya tinggal di Jalan Beo, ada banyak tetangga saya di sini. Jadi pendidikan dari kami kembalikan kepada Pak RT.
dia. Satu-satunya calon ke depan cuma Palu Timur yang saya punya peran. Ada satu yang di Sikidunggala. Saya katakan mau ikut jejak saya harus jadi tukang batu dulu. Tidak bisa mau langsung duduk enak. Dan selama menjabat 5 tahun harus turun lapangan. Ternyata dia mau. Dan saya juga menyampaikan kepada masyarakat cerdas, ya, karena melihat siapa dia. Tetapi dia mau hadir di tengah kita, menemani kita selama 5 tahun. Karena itu yang kita butuhkan. Ya, apalagi saya tahu ada tetangga yang harus memang kok bisa. Saya mau lihat besok. Nah, jadi ambur dia. Ini masih ada gua anak. Ambur dia. Jadi Pak Hendro ini memang masuk dalam lingkup saya. Kami bersama-sama DNG juga memberikan kontribusi selama 2 tahun ini cukup banyak membantu saya, karena memang kolam yang kami sudah lakukan ini selama 2 tahunan itu ada sekitar 600 titik, ya. Dan itu memang mulai alatnya itu memang dari dana pribadi kami dibantu oleh Pak Hendro, dan bibit dan pakan itu memang tiap tahun saya programkan. Bahkan tahun ini pakan yang saya usulkan ke perikanan, dinas perikanan itu ada sekitar 275 juta. Jadi saya katakan sama komunitas tidak perlu ragu lagi, karena setiap tahun kita akan bahas. Kemudian di bibit saya titip anggaran 50 juta untuk sekitar 500 larva, 500.000. Ya, jadi memang berat. Kalau ada ibu-ibu punya kolam tembok yang tidak punya ikan, bisa datang di rumah ambil ikan. Ya, gratis semua. Mati kita ganti. Ya, nah inilah cara-cara kita memberikan edukasi, memberikan strategi bagaimana pemberdayaan. Karena kita mengingat Kota Palu ini menjadi tiang penyangga ekonomi ke depan. Tidak enak dibilang kayak cabai ini bisa jadi uang. Ya, di Pantauan sana akan terbangun sekitar 40 perusahaan. Kemudian IKN, ibu kota sudah dekat. Ya, kalau orang dulu istilah orang bilang air sudah dekat. Ya. Nah, jadi jangan kita jadi penonton ke depan. Mari kita bergandengan tangan. Karena dengan adanya kita bergandengan tangan, muncullah persatuan itu, dan persatuan itu akan menghasilkan hal yang baik. Dalam persatuan itu pun terjadi ekonomi gotong royong pun terjadi. Karena misalkan ada saudara kita yang berjonas kuni mungkin 100 orang, dengan kita bergandengan tangan 10.000 orang ke depan, dia tidak akan susah. Kenapa kita mau beli nasi kuning tempat lain lagi? Ada saudara kita, ada yang penjual putu, ada yang di depot air mineral, ada yang laundry. Itu semua bisa dibantu dan semua bisa saling mengisi, ya. Jadi kalau kita bersaudara, kalau kita jalan sendiri, kita mau jadi apa? Tapi kalau kita rame-rame kayak begini, ketawa-ketawa, ketik-ketik, penyakit itu lari. Iya. Tapi kalau coba kamu sendiri di rumah, tiada doi, awak demo. Orang masuk rumah sakit nih, saya begini. Kan saya masuk rumah sakit. Kau tidak ada BPJS, kasih tahu pokoknya kalau ada apa-apa. Kalau iya, kita masuk rumah sakit ini tinggal saya sama rumah sakit. Ada BPJS tidak ada. Kita sama bagaimana selama tidak pernah ketemu kita? Iya. Bagaimana berlihat sama nanti kita ketemu lagi. ada iyo, udah bilang. Iya iya ada. Ah iya. Lama deh. Tamu ketemu di rumah. Saya kepala.
Bilang mah dong sama Tengah baik. Iya, oke. Iya. Depan orang banyak. Nih,